Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang subsistem kompensasi. Berikut nama-nama kelompok 7. Yang pertama ada Naning Yuliati dari MSDM 19C. Lalu yang kedua ada Ripa Robiatus Saadah dari MSDM 19C. Dan selanjutnya ada Nuraini dari kelas MSDM 19D. Lalu ada Irma Afriani dari MSDM 19D. Selanjutnya ada Intan Fandini dari MSDM 19D. Selanjutnya ada Ika Irmayanti dari MSDM 19D. Dan yang terakhir Muhammad Endrian dari kelas MSDM 19D. Yang mana dalam slide-nya itu sudah terbagi. Slide kedua akan dibacakan oleh Intan Fandini, yaitu saya sendiri. Slide ketiga akan dibacakan dan dijelaskan oleh Naning Yuliati. Slide keempat akan dibacakan oleh Nuraini. Slide kelima akan dibacakan oleh Irma Afriani. Slide keenam akan dibacakan oleh Rifa Robiatus Saadah. Slide ketujuh akan dibacakan oleh Ika Irmayanti dan Endrian. Baik, kita langsung saja ke pemaparan pertama, yaitu ada kompensasi. Menurut Milkovich 2002 mendefinisikan kompensasi sebagai bentuk financial return atau tangible service dan benefit yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Nama saya Naning Yuliati. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tujuan kompensasi. Manajemen kompensasi berkaitan dengan upaya memformulasikan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan kompensasi. Manajemen kompensasi dalam sebuah organisasi secara umum bertujuan untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan jangka panjang. Halo, saya Nuraini. Saya akan mempresentasikan tujuan kompensasi menurut Casio. Tujuan yang mungkin paling penting dari setiap pembayaran atau kompensasi adalah keadilan. Keadilan dapat dinilai paling tidak dari 3 dimensi, yaitu 1. Keadilan internal. Keadilan internal adalah tingkat gaji yang pantas diberikan dengan nilai pekerja internal bagi perusahaan. Karyawan membandingkan apa yang didapatnya untuk sebuah pekerjaan dengan pekerjaan lain di suatu perusahaan. Dan kedua, keadilan eksternal. Tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar kerja eksternal. Seorang karyawan yang bekerja cukup lama biasanya membandingkan kompensasi yang diperoleh dengan kompensasi karyawan dengan posisi serupa di perusahaan lain. Bila terjadi perbedaan yang signifikan, tentunya dapat mempengaruhi persepsi seorang karyawan terhadap perusahaan di mana ia bekerja, yang kemudian dapat mempertimbangkan mencari pekerjaan di tempat yang memberi kompensasi yang lebih sesuai dengan pekerjaannya. Jadi dia membandingkan dulu pekerjaan posisinya dengan pekerjaan orang lain di perusahaan lain. Jika jika lebih jauh kompensasinya daripada yang dia dapat, dia akan mempengaruhi persepsinya tentang perusahaan tersebut, perusahaan yang ia kerja, tempat kerjanya. Dia akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan posisinya dia seperti perusahaan lain. Ketiga, keadilan individu. Keadilan individu berarti bahwa individu karyawan merasa bahwa diperlakukan secara wajar dibandingkan rekan kerjanya. Karyawan membandingkan apa yang sudah dikontribusikan pada perusahaan dengan apa yang didapat sebagai imbalannya. Jadi dia seorang karyawan di sebuah perusahaan
membandingkan dirinya sendiri dengan rekan kerjanya, apakah sudah adil atau belum perilakunya gitu, dan atau kompensasinya itu sama atau enggak dengan rekan kerjanya. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada faktor organisasi. Bisa jadi contohnya seperti kurangnya peranan serikat buruh. Dan ada juga yang kedua faktor karyawan yang bersangkutan. Biasanya karyawan yang memiliki masalah atau bermasalah dalam pekerjaan atau perusahaan biasanya akan berpengaruh pada penilaian yang akan berpengaruh dalam pemberian kompensasi. Dan yang ketiga ada faktor eksternal pegawai. Ada juga tingkat kemampuan perusahaan. Jadi apabila perusahaan sedang down, produksi turun, atau target memang tidak sesuai, biasanya akan berpengaruh juga dalam pemberian kompensasi. Dan ini sangat berpengaruh sekali dalam pemberian kompensasi. Jenis-jenis kompensasi. 1. Upah insentif. Insentif adalah memberikan upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan yang sama itu akan menerima perbedaan upah. Kenapa? Karena prestasinya berbeda meskipun gaji pokoknya atau dasarnya sama. Kompensasi perlengkapan. Kompensasi perlengkapan merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Keamanan atau kesehatan. Pembinaan kesehatan karyawan atau anggota organisasi merupakan suatu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting dalam organisasi. Keadaan aman dan sehat seorang karyawan atau anggota organisasi tercermin dalam sikap individu dan aktivitas organisasi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, studi kasus yang dilakukan pada PT Kusuma Hadi Santosa menunjukkan bahwa bisnis pesaing dalam bidang tekstil ini sangatlah ketat, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Pesaing ini meliputi pesaing dalam hal kuantitas maupun quality dalam produksi barang yang diproduksi. Untuk mencapai semua itu, perusahaan harus mempunyai para karyawan yang berkualitas agar produktivitas kerjanya dapat terjamin. Tercapainya produktivitas kerja tinggi bisa dilakukan dengan pemberian kompensasi dalam peningkatan motivasi kerja kepada karyawannya. Dengan adanya keterkaitan antara pemberian kompensasi dalam peningkatan kinerja karyawan, motivasi kerja, PT Kusuma Hadi Santosa menerapkan pemberian kompensasi yang diharapkan mampu mencapai serta meningkatkan motivasi kerja kepada karyawannya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman atau rekan kelompok saya, yaitu TIK, yang mana beliau tadi menjelaskan terkait tentang studi kasus kompensasi dari PT Kusuma Hadi Santosa. Dan di sini ada 2 poin elemen-elemen. Yang pertama itu tujuan kompensasi dan kedua peranan kompensasi terhadap karyawan dalam peningkatan motivasi. Yang pertama, tujuan kompensasi yaitu ikatan kerjasama, di mana dengan adanya kompensasi ini secara otomatis antara perusahaan dan karyawan, antara pihak pertama dan pihak kedua mempunyai kerjasama, ikatan kerjasama, yang mana kita sebagai karyawan kita membuat sebuah produk untuk pihak pertama sebagai pemilik perusahaan. Dengan adanya ikatan ini terjadilah sebuah kerjasama. Sudah ada tanda tangan di atas materai. Kemudian ada kepuasan kerja. Nah, setelah kita melakukan kerjasama, ada kepuasan kerja dari masing-masing kedua
belah pihak. Yang pertama, dari pihak pertama sebagai selaku pemilik perusahaan, dia sangat puas dengan terhadap kerjanya masing-masing karyawannya, yang mana mempunyai loyalitas, terus kedisiplinan, dan mau ikut andil dalam membangun sebuah perusahaan menjadi lebih baik. Begitu juga sebagai karyawan perusahaannya, yang mana setelah dia bekerja, dia banyak mendapatkan kepuasan, ya contohnya seperti upah, kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, makan, dan lain sebagainya. Bahkan biasanya dari masing-masing perusahaan ada yang namanya uang bonus ataupun uang THR. Kemudian pengadaan efektif. Pengadaan efektif juga ini sebagai poin penting dari kedua belah pihak. Kemudian adanya motivasi. Dengan adanya kompensasi dari perusahaan kepada masing-masing karyawan, ya otomatis karyawan ini mempunyai motivasi yang berbeda-beda, khususnya ya. Ada yang secara buka-bukaan bahwa secara langsung dia ini mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan untuk bisa membangun menjadi lebih baik lagi. Dan setelahnya ada motivasi, stabilitas karyawan, dan juga ada kedisiplinan dari masing-masing karyawan. Poin yang kedua, peranan kompensasi karyawan dalam peningkatan motivasi kerja. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa dengan adanya kompensasi kepada masing-masing karyawan akan ada timbul sebuah motivasi kerja untuk masing-masing karyawan itu sendiri. Nah, jadi kompensasi ini sangat diperlukan ya untuk setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Tanpa adanya kompensasi, perusahaan itu tidak akan bisa mempunyai perusahaan yang baik gitu. Jadi adanya karyawan itu tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Berikut yang telah kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.